Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiti Ramawati, NPM 201 103 0344. Saya dari kelas G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf dan hibah untuk memenuhi mata kuliah fikih oleh dosen pengempu Ahmad Syaifullah MPD. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Rukun hibah yang pertama, ada orang yang menghibahkan sesuatu dengan syarat berakal, balik, dan memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Kemudian rukun yang kedua, ada orang yang menerima hibah. Rukun yang ketiga, ada ijab dan qabul. Rukun yang keempat, ada sesuatu yang dihibahkan dengan syarat bila berbentuk benda bisa dijual atau halal untuk digunakan. Jenis-jenis bentuk hibah. Yang pertama yaitu hibah barang. Apa sih hibah barang itu? Jadi hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai, manfaat atau harta barang tersebut. Yang pemberiannya tanpa ada tendensi, maksudnya harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu, si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu, maksudnya hibah mu'ajjalah, dan hibah seumur hidup, maksudnya al-amri. Hibah mu'ajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman, maksudnya ariyah, karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Kemudian hikmah hibah. Hikmah hibah itu terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah, yakni yang pertama, dengan beri-memberi akan menumbuhkan suasana akrab dan kasih sayang antar sesama manusia. Hikmah yang kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Perbedaan antara wakaf dan hibah. Beberapa perbedaan dan persamaan antara wakaf dan hibah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya, maksudnya yang disebut wakif dan wahib, barang yang diberikan dan orang yang menerimanya. Perbedaan yang kedua, apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya, atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu, tanpa diperlukan penerimaan atau qabul dari pihak lain. Sedangkan hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari wahib untuk menyerahkan barangnya, maksudnya ijab, perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan, maksudnya qabul. Perbedaan wakaf dan hibah yang ketiga yaitu benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik hanya sekali pakai maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjualbelikan, seperti barang tanggungan, maksudnya board, barang haram, dan yang sejenisnya. Perbedaan yang keempat yaitu benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan hibah
bisa diberikan kepada perorangan ataupun kelompok, baik untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu. Perbedaan yang kelima yaitu barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang, sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi wakaf dan hibah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, Bapak Ahmad Syaifullah MPD, selaku dosen mata kuliah fikih. Dan jika dalam penyampaian video ini banyak salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.